Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, saya Rumia Diniati Sunglan. Saya guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Pada kesempatan kali ini, Kamis 15 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Dengan mengambil materi menikmati novel, yaitu kompetensi dasar 4.9 merancang novel dengan memperhatikan isi dan kebahasaan novel pada kelas 12. Baik, berikut saya tampilkan video pembelajaran praktik uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Mohon masukan dan kritikannya untuk membangun saya lebih baik ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersedia. Beri salam pada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa beragama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, boleh mejanya dirapikan dulu, diluruskan. Luruskan sama luruskan ke depan dulu. Baik, Ibu akan cek hadiran dulu. Akbar ada? Oh, tidak ada. Alfa orangnya. Anissa hadir Bu. Aura hadir Bu. Bella hadir Bu. Bunga, Devta, sini ya. Ibu berharap kalian siap untuk belajar dan kita hari ini akan melaksanakan pembelajaran ya yang berbasis proyek. Jadi kalian hari ini membuat sebuah proyek ya, yaitu menyusun novel. Ya, jadi menyusun kerangka novel dan membuat cerita singkat dari kerangka yang kalian buat, gitu, ya. Baik, sebelum kita mulai, biar lebih semangat, kita yel-yel dulu. Masih ingat yel-yelnya? Masih. Oke, kita yel-yel dulu ya. Kita mulai ya. Oke. 12 IPS 1. Pasti bisa luar biasa. Jangan tinggi-tinggi, nanti nggak bisa baca. Itu juga. Kebahasaan dulu. Kita akan cek di ciri kebahasaan, ya. Di sini ada ciri kebahasaan, ini ketinggian. Oh, tinggi sekali. Oke, baik, ini ya. Nah, ada verba, kemudian ada majas, konjungsi, kemudian ada verba lagi, ya, menggunakan banyak kalimat bermakna lampau. Oke, boleh. Majas. Kemudian kalimat langsung, tidak langsung. Oke, menggunakan konjungsi. Oke, dari hasil yang ada di depan ini menunjukkan bahwa kalian masih mengingat pembelajaran sebelumnya. Tepuk tangan dulu. Lanjut ke unsur in. Ya, kita lihat dulu unsur in. Ada latar, ada tokoh, kemudian di sini ada latar lagi, ada tema, alur, ya tema
ini. Oke, tidak menyontek teman sebelahnya. Itu salah satu bentuk kejujuran. Kemudian tanggung jawab apa? Pada waktu. Kemudian disiplin. Apa? Tepat waktu. Tepat waktu juga bisa masuk ke dalam disiplin. Kemudian kreatif. Inovasi. Iya, memberikan ide-ide baru. Baik. Nah ini pertanyaan sangat mendasar sekali. Pernahkah kalian menulis atau merancang novel? Pernah? Belum. Baik. Kalau belum ada pengalaman dalam menulis atau merancang novel, tentunya itu kan secara tertulis. Akan tetapi kalian tentunya sudah memiliki pengalaman pribadi. Apa? Cerita pribadi. Pengalaman-pengalaman yang tidak bisa kalian lupakan. Baik itu dengan sahabat ketika SD, SMP, bahkan SMA. Ya, ataupun itu perjalanan kalian pergi kemana ya bersama keluarga. Selanjutnya, nah, hal apa saja harus diperhatikan saat merancang novel? Ini kalau kita langsung ditanyakan seperti ini bingung, betul? Iya. Baik, ini ada beberapa yang sudah kita ingat dari awal tadi. Apa? Yang pertama unsur intrinsik. Kebahasaan, kemudian ada unsur ekstrinsik baru bisa merancang. Oke, itu ya. Coba perhatikan ini, ya, perhatikan. Di sini ada kutipan, ya, kutipan dari salah satu novel, ya. Di sini ada kutipan. Di dalamnya ada unsur intrinsiknya. Nah, silakan dibaca dulu unsur penggalan teksnya. Boleh dibaca dulu. Silakan dibaca. Baik, sudah dibaca? Sudah. Oke, untuk yang pertama, ya, di penggalan pertama siapa yang mau? Unsur intrinsik yang terkandung dalam teks novel tersebut yaitu ada Desember 2003 jam 4. Dan Itu di bagian unsur apa? unsur waktu. Lapan waktu. Oke. Unsur KPD kita, ya. Ini ada pertanyaan. Bagaimana sih langkah-langkah merancang novel itu? Nah, untuk tahu jawabannya, ya, kita tonton dulu ada video inspirasi, ya. Silakan disimak untuk video inspirasinya. Novel itu penting dan kalau perlu minta izin ke si bebek atau gebetan dan jelaskan bahwa dirimu akan menulis naskah sejenak. 5. Cari ruangan sunyi, bisa ruangan meredam atau bisa di hutan. Di ruangan di situ sebenarnya boleh, yang tidak ada dialog dari manusia-manusia lain karena itu mengganggu banget. Tapi kalau kawan-kawan tidak bisa menghindari keramaian, mungkin bisa memakai headphones, nyalakan lagu dan tentu saja lagunya yang tidak berlirik dan tidak terlalu emosional, ya musik-musik instrumental yang menenangkan. Fungsinya agar tidak terdengar suara keramaian dan bisa mengolah mood kita menjadi lebih tenang. Ya, itu tadi adalah video, ya, yang menginspirasi, ya. Kemudian terdapat tips-tips di dalamnya. Apa tips-tips merancang novel? Jadi ketika kita merancang novel itu banyak tips-tipsnya. Tadi ada banyak sekali yang disebutkan oleh penulis tadi. Apa saja? Ada 12. Ada yang masih ingat? Silakan. Apa aja? Boleh berdiri apa aja? Oke. Agar ide-ide yang kita temukan tidak kececer, Bu. Ya. 2. Pastikan alasan si tokoh itu matang. 3. Melakukan riset. 4. Mematikan ponsel agar tidak mengganggu. 5. Baca ulang dari awal. 10. Tutup naskah untuk proses pengendapan. 11. Jangan ragu untuk membacakannya dengan kawan atau membacakannya sendiri dengan keras. Dan 12. Jangan ragu untuk share atau memberikannya kepada penerbit. Oke, tepuk tangan. Luar biasa Pak Del ya. Dari video yang cukup panjang tadi ya, memperhatikan dengan cermat apa saja sih ya tips-tips merancang novel itu luar biasa. Sekali lagi kita tepuk tangan. KPD yang akan Ibu bagikan. Nanti kalian langsung nulis di sini ya, bisa Ibu tulis
tulis saja di dalam ini dan sudah ibu siapkan ya. Nanti kalian bekerjanya dalam kelompok ya, kalian bekerja dalam kelompok tapi kelompok kecil saja. Jadi tukar-tukar ide ya. Atau kalian boleh bertanya. Oke. Untuk langkah-langkah ya menyusun proyeknya nanti ada di dalam sini ya, apa saja yang harus kalian lakukan nanti ibu akan jelaskan. Kita sepakati dulu untuk waktu membuatnya ya. Jadi nanti di sini ada 5 yang harus kalian jawab, ini mulai dari temanya apa, tokoh gitu ya. Kemudian nanti di sini kalian hanya menguraikan secara singkat, bukan bentuk novel itu bukan, tapi nanti adalah uraian paragraf singkat yang nanti akan dikembangkan. Kita sepakati dulu waktunya berapa menit? Cukup untuk 25 menit cukup? Cukup ya? Oke, baik. Kita sepakati 25 menit dari LKPD nanti sudah ibu serahkan ke semua. Baik, ibu bagikan dulu LKPD-nya. Ya, satu orang satu. Oke, sudah dapat semua untuk LKPD-nya sudah? Ya. Baik. Sebelum kalian mengerjakannya, ya tolong diperhatikan. Ya, di sini ada langkah-langkah menyusunnya. Ya. Ini ada langkah-langkahnya di sini di halaman pertama. Ya. Ada petunjuk kerja. Yang pertama adalah bacalah instruksi soalnya maunya apa. Jadi kerjakan dulu soal ini. Ya, kalian tentukan dulu. Ada beberapa soal. Nih, ada 5 soal. Ya. Kemudian dari yang kedua, bila ada hal yang tidak dipahami hanya gurumu. Jadi angkat tangan, ibu akan mendatangi kalian. Ibu akan menjelaskan dan sekalian nanti memonitori yang lain. Ya. Lanjut, kemudian diskusikan dengan teman sebangkunya. Ya, jadi pertanyaannya bukan ke belakang, bukan ke samping kiri kanan, bukan, tapi ke teman sebangkunya saja. Paham? Kemudian kerjakan dengan jujur. Itu tadi ya, kerjakan sendiri karena ceritanya nanti ada berkaitan dengan diri sendiri. Bu, namanya boleh kami samarkan Bu? Boleh. Ya, Bu, saya mau eksis Bu, pakai nama saya saja. Boleh juga. Ya, silakan ya. Baik, silakan dikerjakan ya. Nanti ada pertanyaan, ibu akan datang ke masing-masing kelompok ya. Silakan dikerjakan. Nora nak pakai alur yang mana? Alur maju. Ya, kalau yang alur mundur. Belum. Halo. Kamu mau? Alur maju itu sesuai tahap contoh. Kalau alur mundur itu dari masa lampau, misalnya dari kita SMP atau SD gitu kan. Jadi kalau alur campuran itu dari kita SMA, menuju ke SMP, dari SD, menuju dari SMA. Baik. Iya, kalau protagonis sebenarnya baik kan. Kok Berarti itu protagonis kan terus dia cerita yang menunjukkan antagonis itu kalau protagonis tuh pendengarnya tuh Nabil antara baik netral itu nah siapa yang baik siapa yang jahat. Novel di ATM Rapi. Pokoknya buat yang sebaik mungkin ya, buat yang sebaik mungkin. Siap.
Aku dirasa. Udah. Pengalaman pribadi. Yang tiga tuh. Bebas sesuai pengalamannya masing-masing ya. Ada, pasti ada. Atau pengalaman orang di sekitar kita. Bisa itu teman kita, teman kita. Jadi para Iya dong. Judul apa apa itu? Nama judulnya lah. Tak boleh cinta sama yang mati di kok hitam. Baik, sebelum kalian maju ya untuk mempresentasikan hasil kerja kalian untuk menyusun kerangka, menyusun novel ya, sebuah novel, itu akan mengecek dulu hasilnya yang sudah dikerjakan. Baik, dari sebelah sini sudah ya, Ibu lihat dulu sebentar. Oke, sudah lengkap ya. Baik, sebelah sini sudah lihat dulu. Oke, sudah. Ya, oke. Sudah ya. Baik, semuanya sudah selesai menyusun. Sekarang kita presentasikan ya. Jadi kita presentasikan. Nanti kalian bisa bacakan di depan ya, biar teman-teman lainnya mendengarkan ya. Oke. Ini kita sudah telah mengerjakan LKPD-nya ya, sudah cukup lama tadi waktunya. Pas waktu yang kita tentukan pas dengan sesuai dengan jadwal yang sudah kita buat tadi. Untuk menghilangkan lelah kita ya, kita yel-yel dulu. Ibu 12 IPS 1 pasti bisa luar biasa. Sekali lagi 12 IPS 1 pasti bisa luar biasa. Ya, dipersilahkan kepada Sutra terlebih dahulu untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sutra Bagiani akan mempresentasikan hasil kerja saya dalam merancang novel dari pengalaman pribadi saya sendiri yang nantinya akan berkaitan dengan ciri kebangsaan dan unsur implisit dalam novel itu sendiri. Judul yang saya bawakan yaitu dari masa kecil saya, yaitu jatuh dari sepeda. Namaku Sutra Oktaviana. Aku adalah anak ketiga dari 3 bersaudara. Aku dilahirkan dari seorang ayah bernama Ahmad Supeni dan ibu Resi. Saya memulai pendidikan sekolah dasar saya di Sekolah Dasar Negeri 43 Rejang Lebong, dan setelah lulus saya melanjutkan
sekolah di SMP Negeri 2 Rejang Lebong. Di masa SMP inilah saat usiaku menginjak usia 13 tahun, sepulang sekolah, aku dan saudaraku bermain sepeda di belakang halaman rumah. Saat itu, aku sedang mendorong sepeda saudaraku agar kelajuan sepeda tersebut agar lebih cepat. Karena kelihatan terlihat asik, aku bergantian mendorong sepeda dengan saudaraku. Saudaraku mendorong sepeda ini terlalu kencang, yang menyebabkan aku jatuh terlungkup dan jatuh mengarah ke tanah. Karena menahan rasa sakit dan tangan saya terkilir, saudaraku memanggil ayah dan ibuku untuk membantuku. Ketika ayah dan ibu sampai dan melihatku menangis, sesegera mungkin ayah dan ibu mengangkatku ke rumah agar dapat segera ditangani. Untuk selalu berhati-hati dalam melakukan tindakan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Sudah? Sudah. Oke, sudah. Ini adalah hasil kerja dari sutra, ya, dari baik. Kita sebelum masuk ke penutup, ya, silakan kita bersama-sama, ya. Di sini kita akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Siapa di antara kalian yang akan menyimpulkan? Baik, silakan. Seperti hari ini, dalam merancang novel, kita harus memperhatikan unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik dan juga kaidah kebahasaannya. Jadi, unsur intrinsik yang pertama adalah tema, latar, penokohan, alur, amanah, dan sudut pandang. Jadi, dalam merancang novel, kita harus memuat segala isi yang tercantum, yaitu tema, latar, penokohan tadi, dan juga ada unsur ekstrinsik terdiri dari nilai sosial, nilai agama, dan lain-lain, dan juga kaidah kebahasaan yang terdiri dari konjungsi, majas, dan verba. Oke, Terima kasih. hasil, ya, dari pembelajaran kita pada hari ini. Baik, Ibu akan mempertegaskan kembali. Jadi untuk merancang novel itu kita harus memperhatikan unsur in dan ex. Untuk in ada berapa? Ada 6. Ya, ada tema, tokoh, latar, alur, sudut pandang, dan amanah. Oke, itu. Kemudian ada X. Apa? Nilai-nilai atau nilai sosial yang dalamnya, ya, nilai agama, kebudayaan, dan sebagainya. Kemudian satu lagi yang harus diperhatikan adalah ciri kebahasaan. Apa saja ciri kebahasaan? Ada verba, ada majas, konjungsi, ada apa? Oke, luar biasa itu ya. Baik nak, ya, sebelum Ibu mengakhiri, ya, ingat untuk kita ini sudah masuk di akhir semester, kita sudah semesteran dan sebagainya. Ingat, kalian libur bukan hanya sekedar libur, ya, tapi kalian punya tugas, tetap ada tugasnya sebagai pelajar, sebagai siswa, ya, sebagai murid, dan punya tugas apa? Membaca, jangan lupa. Ya, kenapa? Setelah nanti kalian liburan, ya, setelah 2 minggu liburan, kalian akan masuk lagi dan itu akan mulai pembelajaran lagi, ya. Dibaca sekilas-sekilas materinya, ya, materi untuk semester 2-nya. Paham ya? Oke. Baik, silakan, itu saja. Untuk ini boleh dikumpulkan dulu sebelum nanti kita tutup berdoa dan salamnya. Yang PPD sampai rumah. Ya, yang PPD dikumpulkan. Iya. Sudah semua LKPD? Sudah, baik. LKPD sudah selesai, nanti akan saya periksa, ya, akan saya lihat hasilnya seperti apa. Kalau melihat tadi yang pelanggan maju ini sudah luar biasa sekali, ya, sudah jelas. Dan tujuan pembelajaran kita sudah tercapai dengan baik, ya. Baik, silakan kepada ketua kelasnya untuk memimpin berdoa. Sebelum kita pulang, ada yang berdoa masing-masing, berdoa dimulai.
Doa selesai. Boleh disiapkan? Bersedia. Beri salam kepada ibu guru.